berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu guru. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini kita masih diberi rahmat dari Allah, kesehatan, kemudian tentunya kita selalu berselawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak dan Ibu guru, pada siang ini kita sengaja mungkin duduk di sini dan menunggu mencobakan di tiap proses pembelajaran dalam kelas. Jadi saat ini kita mungkin akan berdiskusi apa saja mungkin yang bisa kita membahaskan, mudah-mudahan atau mungkin bentuk-bentuk dan apa yang akan kita terapkan di kelas ketika kita masuk ke kelas dalam proses pembelajaran. Untuk itu mungkin mempersilakan kepada Bapak Ibu yang akan berbicara dulu masalah model apa kah yang patut untuk kita bawa dulu ke dalam proses yang kita di kelas. Silakan dulu Sylvia. Sedikit berbagi tentang proses pembelajaran yang pernah saya berikan kepada siswa, itu permainan game untuk menambah kosakata mereka. Itu seperti card yang kita bagikan beberapa kata, satu dalam bahasa Inggris, satu dalam bahasa Indonesia. Jadi kemudian saya bagikan kepada siswa, make a match. Ya, dalam modal make a match. Jadi siswa yang sudah mendapatkan kata kertas, jadi mereka nanti akan mencari pasangan dari kata tersebut. Jadi bagi mereka yang sudah dapat, mereka menunjukkan bingo, tepat gitu sekali. Jadi mereka sebagai pemenangnya. Terima kasih. Oke, itu yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Nuci dalam bentuk apa tadi, game Make a match ya, mencocokkan kata, ada satu dalam versi Inggrisnya, satu lagi dalam versi Indonesia. Oke, mungkin patut dan mungkin bisa kita cobakan di dalam kelas untuk mungkin materi yang lainnya. Selanjutnya kepada Bu Nuci sekarang. Baik, untuk sini sebagai guru seni saya itu sering mengajak anak itu belajar. Pertama itu memanfaatkan kelompok. Nah, dalam kelompok ini lebih kepada tutor sebaya anak-anak nanti. Jadi anak yang mampu mengajarkan anak yang kurang mampu di sana. Jadi di sana pun tidak ada tercipta anak itu rasa ragu, takut atau bertanya. Jadi mereka di sana saling mau berbagi kepada temannya yang kurang bisa gitu. Itu ya, tutor sebaya. Oke, ada dua kita dapatkan, satu permainan kata tadi, kemudian mengunci itu tutor sebaya. Kemudian mungkin untuk pelajaran IPA, silakan Pak In. Ya, jadi IPA ini kan basisnya adalah ilmu terapan ya. Jadi anak-anak ini pada saat saya memberikan materi itu lebih dominan kepada penerapan aplikasi keterampilan. Nah, ini yang yang memang harus banyak disumbangkan kepada anak ketimbang teori kan. Nah, sehingga anak-anak itu nanti dengan berbagai kit keterampilan yang ada dalam anak-anak ini selalu dilatih untuk memanfaatkan kit tersebut sehingga mereka itu terampil dalam setiap materi pembelajaran yang diterima setiap semester gitu. Oke, itu dari Bu Dipa ya. Itu dengan memanfaatkan kit IPA yang sudah ada di lapor. Mungkin tambahannya dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Pak Wamen selaku moderator. Bahwasanya saya dari Guru Pendidikan Agama Islam itu sebenarnya itu adalah agama ilmu yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam pembelajaran saya telah mengenal TTS TKT Silang dari Bu Rena, dan itu sudah saya manfaatkan ke aplikasi PPT. Kemudian saya mencoba mencari yang baru dari TTS ini. Jadi, ketika saya melaksanakan TTS, saya buat soal, saya buat teka-tekinya, itu waktunya tidak panjang bagi anak untuk menjawabnya. Jadi saya buat strategi yang baru. Saya minta saya bagi anak-anak itu beberapa kelompok. Ada kelompok merah, kuning, hijau, biru. Jadi masing-masing kelompok tersebut menyediakan peralatan, yaitu kertas origami dan kertas koran, dan lem dan serta gunting. Jadi kertas origami ini dibuat 4 persegi. Jadi nanti di 4 persegi ini ada 100 kata atau 200. Nanti dibuatlah pertanyaan di sana, ditempel di kertas karton tadi. Jadi bisa mendatar dan menurun. Nah setelah mereka selesai, maka kelompok yang lain, misalnya merah dan kuning setelah selesai, maka mereka dicek. Merah mencari pertanyaan dari TTS yang telah ditempelkan oleh yang kuning atau sebaliknya. Jadi dari sanalah mereka lebih banyak aktif daripada mengisi TTS langsung yang kita buat. Ini itu Jadi, terima kasih pada Pak Wid yang sudah mencoba untuk mengkolaborasikan varian baru dari TTS yang ditemukan. Itu varian baru ya, karena kalau TTS kemungkinan waktunya itu cepat anak jawab, tapi kalau dengan varian yang tadi ya kita mungkin membuat anak-anak mungkin bisa berpikir lebih jauh ya. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama kita coba untuk menyenangkan model-model pembelajaran yang telah diterapkan oleh Bapak Ibu dalam kelas. Sekarang kita coba lanjut ke tingkat model berikutnya, sosialisasi ya dari pembelajaran. Oke, dibantu atau dibawa oleh Ibu Duta, Ibu Rina. Silakan. Terima kasih Pak Men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk kita mengefektifkan waktu, tadi kita sudah mendengar bahwa sudah ada beberapa variasi dalam kegiatan pembelajaran, dan ini merupakan aset kita untuk melanjutkan komunitas praktisi pembelajaran kita. Pada semester 2 nanti, itu di kurikulum Merdeka kita akan lebih menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kolaborasi dari berbagai variasi pembelajaran yang kita lakukan nanti itu akan masuk ke dalam yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, dan itu merupakan salah satu program di komunitas praktisi kita. Baiklah, kita bacakan saja beberapa program dari komunitas praktisi kita, yaitu yang pertama, kita nanti pada pertemuan berikutnya akan membahas apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, melakukan critiquing. Jadi nanti kita sediakan bentuk model apa pembelajaran berdiferensiasi, kita sediakan RPP atau modul ajarnya. Kemudian siapa yang sudah selesai nanti kita cobakan critiquingnya dalam komunitas praktisi kita ini. Setelah itu baru kita masuk di dalam kelas. Seandainya ada di kesempatan, misal sekarang Pak Wid masuk dalam kelas, Mistin tidak ngajar, maka Mistin bisa menemani Pak Wid dalam rangka berkolaborasi untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sedikit disinggung dalam pembelajaran berdiferensiasi, itu adalah pembelajaran yang beragam. Kalau dulu namanya variasi pembelajaran, kalau sekarang diberi nama pembelajaran berdiferensiasi. Bisa saja di dalam kelas itu anak membaca buku, kemudian menonton
video, kemudian mereka praktek. Nah, itu kan bervariasi dari segi pelaksanaan. Atau nanti bervariasi juga nanti dari segi tugas. Misalnya ketika Pak Men dalam bahasa Indonesia nanti mengatakan anak ini melukiskan perasaannya hari itu. Mereka boleh membuatnya dalam bentuk puisi. Mereka boleh membuatnya dalam bentuk cerita atau dalam pemandangan. Nah, bagaimana perasaannya atau gambar atau apa. Jadi itu bervariasi dari segi produknya atau hasilnya. Nah, itu yang akan kita bahas berikutnya. Kemudian yang keempat itu sudah melakukan atau melaksanakan pembelajarannya. Itu yang kelima. Kemudian kita pada pertemuan terakhir kita evaluasi bagaimana, apakah ada dari pembelajaran ini yang perlu kita perbaiki untuk bisa kita terapkan masing-masing. Nah, kemudian kalau sudah fix, maka bisa kita bawakan menurut versi kita masing-masing. Nah, itu programnya ya. Itu yang akan kita lakukan selalu. Dan itu untuk program komunitas praktisi kita pada pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian untuk sesi siang ini diskusi kita masalah program praktisi pembelajaran ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semuanya akan bertambah cara dan berhasil kita dalam proses ini. Demikian. Banyak maaf. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.